Halo semuanya. Halo. Jumpa lagi bersama Klinik Saham dengan CGSI Sekuritas Indonesia bersama saya Tasya, dan di sini sudah ada rekan saya Mas Andri ini dari tim Retail Research CGSI Sekuritas Indonesia. Nah, gimana? Apa kabarnya nih, Mas Andri? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Tasya. Kabarnya gimana nih? Habis liburan ya, vibes liburan masih berasa nggak nih, Mbak? Masih berasa banget nih ya. Nah, mungkin kita ucapin ini ya sama Idul Fitri ya. Oh iya. Buat teman-teman, minal aidin wal faizin, ya maaf lahir batin ya. Semoga tentu di hari yang Fitri semakin lebih baik lagi nanti ke depan. Dan semoga portnya makin cuan nih buat saya, buat teman-teman semua ya. Iya. Jadi memang kita baru aja libur yang cukup panjang nih ya Mas Andri ya. Seminggu lebih ya. Nah, kira-kira selama kita libur panjang itu ada update-update apa aja sih Mas Andri? Nah, memang sepanjang kita libur kemarin nih ya, memang ada beberapa poin sentimen dari eksternal yang kayaknya agak sedikit kurang menyenangkan sebenarnya bagi market nih, Mbak Tasya. Dan kemarin pun ketika hari pertama market buka ya langsung kayak kaget tuh ya, bruk ya sih langsung ambruk ya. Ternyata emang ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah mungkin yang paling terkini pasca konflik di Timur Tengah ya, mungkin teman-teman udah update juga ya, banyak di berita yang masuk ya, dan beberapa sentimen lain seperti misalnya $1 ya, dari mana rupiah itu udah tembus 16.000 ya saat ini ya, itu angkanya sudah cukup tinggi. Kemudian inflasi Amerika yang juga mengalami kenaikan yang masih jauh lah dari target The Fed yang sekitar 2%, yang mana itu jadi pandangan negatif lah ya bagi para pelaku pasar. Direspon juga di beberapa market bursa global itu negatif, dan di market kita pun kemarin pada akhirnya tumbang juga ya. Kemarin ada koreksi yang cukup dalam. Itu tuh kemarin yang sempat lewat ya selama kita asik sedang liburan, ternyata ada huru-hara di luar ya. Kita lagi asik makan opor. Iya ya. Nah, kalau hari ini gimana nih Mas Andri, sesi 1 tadi? Oke, untuk marketnya. Untuk hari ini, nah ini menarik nih Mbak Tasya nih, dimana hari ini market ini terpantau rebound nih ya. Tadi di sesi 1 itu dia closing tipis 0,05% ya, itu di level 7168. Sampai saat ini sih masih terjaga ya, masih rebound, masih hijau lah ya nih market kita pasca koreksi yang cukup dalam. Kemarin tuh koreksinya sempat menyentuh 2% ya teman-teman semua ya. Dan ada rebound cukup lumayan. Dan kalau dari sektor sendiri sih hari ini yang perform itu banking ya, sektor finansial banking ini beberapa memang sudah ada coba berusaha untuk rebound ya, tapi saya rasa ini masih lebih ke upaya sih ya, belum terkonfirmasi sebenarnya. Juga ada ya sektor infrastruktur ya, di mana ada brand di sana ya yang hari ini kembali mengalami penguatan, jadi cukup perform juga. Selebihnya beberapa sektor ini terpantau mengalami koreksi pelemahan nih, Mbak Tasya, kembali melanjutkan ya di hari sebelumnya. Mungkin gitu sih ya. Jadi kayaknya sih dalam minggu ini market koreksi itu mungkin jadi satu hal yang sudah diekspektasi oleh pelaku pasar sih Mbak, yang mengingat emang tadi sentimen-sentimen udah terjadi sepanjang kita libur sebenarnya. Oh gitu. Nah, seperti yang tadi Mas Andri sudah sebutkan, USD sudah tembus di atas 16.000 ya Mas ya. Iya, 16.000. Berarti kan ya, emas juga belakangan ini trennya jadi ikutan bagus ya Mas. Nah itu kenapa sih Mas, dan gimana efeknya ke saham-saham dengan sektor komoditas emas ini? Iya, betul ya. Tadi sempat sampaikan oleh Mbak Tasya ya. Mungkin sebelum itu aku mau reminder juga buat Sobat Genvest yang nonton, yang hadir di Discord ya. Boleh kalau mau tanya-tanya ya, jangan ragu-ragu ya, karena malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi biar portofolionya tidak makin lesu gitu ya, biar teman-teman gak lemes juga, mungkin bisa diskusi, nggak apa, santai aja. Mau bahas sama apa nanti bisa dicantum aja di sana. Oke, balik lagi. Tadi ngomongin soal pertanyaan soal emas gitu ya. Ini juga masih relate sama kondisi market kita, situasi perekonomian global, di mana emang tren harga emas sendiri sebenarnya cukup positif nih. Mbak Tasya mengalami kenaikan, trennya juga masih cukup bullish ya. Ini pun didukung ya karena salah satu kejadian tadi itu di Timur Tengah, eskalasi konflik yang terus terjadi, di mana investor akhirnya beralih untuk memilih aset safe haven, yaitu emas sendiri. Jadi permintaannya makin meningkat. Memang sebelum ada kejadian itu, tren emas ini sebenarnya sudah cukup bullish teman-teman gitu ya. Dilandasi beberapa faktor ya.
Seperti misalnya tadi kalau kita bahas tentang data perekonomian Amerika juga ya, di mana ada ekspektasi bahwa terkait dengan pemangkasan suku bunga yang mungkin akan diundur gitu ya, dan itu akhirnya membuat emas pun demand-nya juga kembali meningkat ya. Jadi biasanya sih memang kenaikan harga emas ini dengan market tuh cukup berkebalikan gitu ya. Jadi di saat situasi pasar saham, equity market mungkin sedang tidak stabil ya, sedang kurang bagus. Nah, investor ini mungkin lebih beralih ke aset safe haven dulu ya, ibaratnya untuk cari aman gitu lah ya. Jadi itulah yang mendorong kenaikan harga emas. Nah, tapi di satu sisi nih Mbak, menariknya juga ketika harga emas mengalami kenaikan, justru emiten-emiten saham-saham emas di market kita ini kemarin mungkin Mbak Tasya sempat cek ya, kemarin cukup lumayan kenaikannya ya. Iya. Kayak Antam ya, Oh iya, MDKA, BRMS kemarin kenaikannya cukup lumayan ya. Jadi harapannya sih memang ketika harga komoditas naik itu kan biasanya akan ke depan akan mendorong ASP atau harga rata-rata penjualan ya dari komoditas emas itu sendiri. Dan itu harapannya ketika harga ASP-nya naik dan itu punya impact positif juga pada akhirnya ke kinerja keuangan. Akhirnya harapannya bisa meningkatkan revenue lah ya bagi si emiten ya teman-teman ya. Jadi biasanya yang namanya saham komoditas ya, ketika harga-harga saham komoditas yang mendukung mengalami kenaikan, berpotensi untuk menaikkan ASP ya, dan itu akan berimpact positif biasanya ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Teman-teman boleh ya kalau mau tanya-tanya. Udah ada pertanyaan belum nih yang masuk nih? Coba kita untuk pertanyaannya dan kita coba cek dulu ya untuk pertanyaan yang di Discord. Teman-teman boleh tanya-tanya di teks. Kalau mau via audio juga boleh gitu ya. Kalau mau ngobrol langsung sama kita boleh banget. Oke. Kita lihat yang pertama ada pertanyaan dari Kak Sacan22. Bursa kita dan bursa global kemarin sempat crash ya. Kenapa sih sedih amat market hari ini? Sabar ya Kak Sacan22. Sedih amat ya. Iya. Yang bersedih ya kayak. Jadi sempat disinggung di awal ya, memang kemarin mungkin sempat kaget gitu ya, hari pertama baru masuk beraktivitas lagi, masuk kerja ya, mau trading mungkin aku langsung dihajar minus 2% kemarin ya, sempat turun di awal opening. Tadi sempat disinggung ya bahwa emang ada beberapa sentimen teman-teman ketika kita libur ya, dari mulai kenaikan inflasi dari Amerika, kemudian dolar ya yang sudah Rp16.000 teman-teman, kemudian konflik di Timur Tengah yang pada akhirnya itu membuat pelaku pasar untuk coba mungkin ya ibaratnya cari aman juga gitu ya, merespon negatif di pasar saham dan akhirnya beralih ke aset safe haven juga. Dan kalau teman-teman notice ya, mungkin yang udah pantau juga dari aliran asing atau foreign juga, sempat saya cek kemarin foreign outflow yang masih cukup besar ya pada saham-saham yang punya kapitalisasi pasar yang besar, saham big banks terutama ya, Telkom, Astra itu kemarin di net sell asing dengan nominal yang cukup besar juga teman-teman. Kalau tidak salah di pasar reguler kemarin itu total net sell asing itu sampai 2T lebih teman-teman ya. Jadi itu yang jadi pemberat juga pada akhirnya kenapa ya sih kita kemarin mengalami koreksi. Tapi untungnya hari ini rebound nih Mbak ya. Iya. Jadi moga-moga nggak sedih lagi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang saham-saham yang rebound itu termasuk saham-saham big banks ya. Iya, yang kemarin koreksi ya Mbak ya. Iya. Ini nyambung ke pertanyaan Kak Dimas_bagus, BBRI dan BNGA view-nya gimana ya? Oke, boleh nih. Oke, kita bahas BBRI dulu ya. Ya, jadi memang tadi betul kata Mbak Tasya bahwa yang beberapa saham rebound hari ini adalah saham-saham yang kemarin sempat cukup terpukul atau terkoreksi ya. Jadi mungkin di saat kemarin ada koreksi, ini mungkin salah satu sobat GNP ada yang nyari peluang cuan juga kali ya Mbak Tasya ya. Bisa jadi. Corok bawah ya. Iya, apalagi big banks gitu kan ya. Betul. Saatnya beli di saat diskon gitu ya Mas Andri. Jadi ibarat dapat barang branded tapi harganya murah gitu ya Mbak. Iya. Jadi mungkin kemarin banyak yang nyorok juga. Nah, tapi kalau secara teknikal sendiri ya, untuk short term sendiri hari ini berapa big banks memang ada upaya ya sekali lagi untuk coba rebound ya. Kenapa saya bilang upaya? Karena secara catat sendiri ya, beberapa saham big banks termasuk BRI mungkin kalau kita bahas ya, harganya itu price action-nya memang masih berada di area support teman-teman. Itu di sekitar level 5350 ya, 5375 itu mungkin akan bermain di situ dulu ya. Tapi untuk lebih confirm memang kalau bisa kuat di atas 5400 dan lebih baik lagi kalau memang kuat di atas MA5-nya, itu di sekitar level 5500 ke atas ya. Itu mungkin jadi sinyal awal dulu
untuk dia confirm akan rebound lagi ke depannya. Untuk saat ini mungkin itu tadi, mungkin akan coba retest dulu di sekitar support tersebut. Dan area support berikutnya lagi itu di sekitar level 5250 teman-teman. Lalu mendekati 5100 ya, itu mungkin jadi area-area yang kalau teman-teman tertarik untuk buy on weakness ya, untuk nyicil cara bertahap itu juga boleh ya buat teman-teman yang punya visi long term seperti itu. Tapi untuk yang trading nih, mungkin saran saya wait and see dulu ya, mengingat masih uncertainty lah situasi dari market ya. Outflow di Big-Ten juga masih cukup besar ya, jadi better kalau yang mau trading tuh konfirmasi balikan dulu aja sih dia seperti itu. Itu untuk BBRI ya, tapi harga udah di support nih, harapannya mungkin akan segera rebound besok atau Jumat gitu ya. Nah untuk tadi BNGA ya, Iya, BNGA. Coba kita cek dulu nih. Nah untuk BNGA ya, BNGA juga secara candle perharganya persectionnya juga cukup menarik sebenarnya ya, karena tengah berupaya juga untuk kembali ada aksi rebound di sana. Sejauh ini masih berada di range area supportnya teman-teman ya, di sekitar level 2000 ya teman-teman, di sekitar level 2000 2020 ya. Itu satu range support yang akan coba menjaga BNGA untuk bisa ada kans reboundnya, itu mungkin targetnya sampai ke level 2080 dan 2100 teman-teman, itu untuk BNGA sementara ya. Mungkin akan lebih confirm lagi, tunggu sampai di atas level 2070 ketika ingin teman-teman ingin trading ya, mungkin bisa pertimbangkan jika ada kuat di 2070 itu bisa entry target ke 2220 ya, itu mungkin jadi satu plan yang menarik untuk trading ya. So far untuk saat ini mungkin tunggu confirm dulu aja gitu ya. Wah, makasih banget nih ya Mas Andri untuk sharing-sharingnya. Kita dapat banyak insight nih kayaknya ya. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang ngikuti klinik saham kita lewat Discord, mungkin dapat info-info, wah Big Banks lagi diskon nih. Mungkin teman-teman yang masih THR-nya masih ada sisa, boleh ya mulai melirik-lirik Big Banks untuk mulai investasi saham. Oke, Mas Andri, mungkin kita sudahi ya untuk klinik saham kita. Nih, Mas Andri ada kata-kata penutup? Mungkin dari saya pertama ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir, ataupun mungkin masih ada yang di jalan ya harus balik gitu ya. Mungkin thank you udah mendengar dari jalan gitu teman-teman semua ya. Dan pasti tetap pesannya simple, stick on trading plan ya teman-teman, tetap patuhi disiplin trading plan-nya ya, jangan gegabah, jangan tergesa di kala market sedang kondisinya uncertainty seperti ini. Dan pastinya disclaimer on ya, segala pendapat kita tadi yang kita sampaikan ya, diskusi kita itu disclaimer on. Balik lagi untuk keputusan ada di tangan investor, tangan teman-teman pastinya. Itu sih dari saya, simple aja. Thank you ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti klinik saham kita. Kita bertemu lagi di klinik saham berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.